di Basa Basi, bincang santai bawa inspirasi. Hari ini kita kedatangan kunjungan spesial dari SMK Al-Hikam Kemayoran Bangkalan, dan kita juga kedatangan narasumber dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa Bu Fitri yang tanya. Oke, langsung saja ya, lanjut ke saya ya, host pendampingnya Kak Jenny ya. Bapak sebelumnya perkenalan dulu ya Pak, saya hostnya kali ini di Basa Basi, saya Bu Fitri, guru SMK sini juga. Kita santai aja nih Pak Jenny ya. Oke, sebelumnya nih Pak, gimana sih Pak dengan tahu masuk pertama kali di SMK Wijaya Putra ini gimana? Atau mungkin kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa, dari mana? Ya, monggo. Nama saya Agus Hasan, saya Kepala Sekolah SMK Al-Hikam Kemayoran Bangkalan. Asal saya lahir di Surabaya, di Rumah Sakit Kristen Darmo. Oh, Darmo. Ya. Kakak saja. Kakak siapa panggilannya? Mungkin bertempat di Bangkalan Madura. Oh, jadi saya panggilnya siapa ini Pak? Kakak atau Pak atau gimana? Kakak saja. Kakak saja. Kakak siapa panggilannya? Ukit. Ukit. Kakak Ukit ya. Kita kembali sama Kakak Ukit. Nanti narasumbernya dengan Kakak siapa Kak? Kak Hasan. Dulu pernah sama saya juga podcastnya ya Pak ya. Sekarang kembali lagi sama saya. Kita langsung ke Kak Ukit ya. Gimana sih Pak perasaannya masuk di SMK Wijaya Putra ini tadi? Perasaannya mungkin, SMK ternyata di pelosok Surabaya Barat atau bagaimana? Bisa dijelaskan ya? Kalau secara garis lintang rute, karena memang ini di tengah-tengah kota Surabaya, memang agak nyamping. Tadi kita keluar dari tol langsung dekat. Oh, tolong ya Pak? Margomulyo. Oh, Tandas, Margomulyo. Jadi aksesnya sangat luar biasa, menggampangkan untuk semua orang untuk akses ke sini. Lalu masuk pertama kali ke sini, saya kira kaget. SMK apa universitas? Oh iya. Apakah universitas yang ada SMK-nya? Ternyata memang satu lembaga. Saya kira sangat luar biasa sekali. Selain ada universitas, ada SMK yang sangat menonjol, ada SMP katanya juga, dan lengkap di sini. Iya. Saya kira first impression-nya saya untuk kesini luar biasa. Luar biasa. Oke. Tadi Bapak tadi masuk sini dikirain universitas ya Pak ya? Iya. Kita ada universitas, ada SMP, SMA, SMK Pak. Wijaya Putra itu besar. Iya. Kita punya kampusnya ada 2 juga di Krigen, sama satu lagi di Dakulon di Kulit Wetan daerah sana. Ini kampus Pak Sugeng, ini kampus berapa Pak? 1. Ini kampus 1. Iya. Kalau sekolahnya kita ada di sini aja di Surabaya Barat. Dari Al-Hikam sendiri Pak, katanya tadi saya sempat dengar, apakah benar Al-Hikam itu sekolah baru atau bagaimana? Iya, mungkin bisa diceritakan Pak gimana? Aslinya yayasan atau di SMK itu sendiri masih terbilang sangat baru. Sangat baru. Lalu ini jadi acuan bagi yayasan. Asal mulanya sudah ada SMP, sekolah menengah pertama, namun udah beberapa kali lulusan 3-4 kali itu masih belum ada kontinuitas dari lembaga. Jadi setelah lulus SMP, para murid atau siswa itu sekolahnya asal. Dalam arti asal itu ada yang sekolah ke SMA 2, pokoknya di sekitaran kota Bangkalan. Setelah 3-4 lulusan ini, banyak dari wali murid, wali siswa itu selalu memberikan semangat kepada yayasan, ayo apa bikin sekolah menengah ke atas. Kalau bahasa Maduranya, Toren apa? Ayo boy. Gitu. Jadi itu mengacu adrenalin bagi yayasan untuk merespon permintaan masyarakat tersebut. Akhirnya diputuskan SMK. Kenapa kok bidangnya SMK? Karena mohon maaf, di yayasan sana itu berbentuknya adalah pondok pesantren. Basicnya pondok pesantren. Basicnya pondok pesantren. Nah, karena memang kebetulan saya yang ditunjuk, metabolismenya adalah
Gen Z atau milenial, saya berpikir gimana caranya agar santri, kalau dalam kalangan santri itu tidak cuma hanya tahu untuk mengaji, tapi bisa merespon secara positif masyarakat modern zaman sekarang. Termasuk ya saya pilih bidang DKV ini, desain komunikasi visual, untuk menunjang karakter, untuk menunjang basic talentanya para murid ataupun santri tersebut ketika sudah lulus dari pondok pesantren, kayak gitu. Itu mungkin asal muasalnya berdirinya SMK. Kalau boleh saya bilang masih terbilang 3 bulan kalau nggak salah. Masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Baru sekali ya. Masih baru sekali. Masih belum. Itu tugasnya masih normal. Kemarin jumlah siswanya banyak Pak di sana atau 23. satu kelas tuh ya Pak? Masih satu nambah. Untuk jurusannya ya masih DKV. Masih DKV. Tapi kalau dilihat dari sampel di masyarakat Bangkalan untuk pembukaan pertama 20 ke atas itu sudah bagus. Sudah bagus. Dari cerita awal mulanya SMK Al-Hikam. Kemayoran. Berarti guru-gurunya juga baru semua ya? Fresh graduate rata-rata. Tapi ada yang dosen juga, dosen UTM. Oh iya. Ada yang dosen UTM. Saya tadi sempat lihat gurunya masih muda-muda semua ya. Masih jomblo, ada yang jomblo. Oh, ada yang masih jomblo. Terus nanti rencananya Pak, habis dari sini mungkin nanti kan kembali ke SMK Al-Hikam ya Pak ya. Rencananya mau ngapain Pak? Setelah tadi sudah studi tiru ya, sudah ngobrol dengan Pak Fran Kaproklinya kita jurusan DKV. Rencananya nanti seperti apa Pak? Next berikutnya. Kalau secara pribadi nanti akan menselaraskan dengan teman-teman atau para guru. Pertama, saya akan mengambil dari sini itu adalah les paper. Les paper. Iya, saya sangat setuju memanfaatkan betul terkait dengan media sosial, handphone, ya, belajar dan sebagainya itu. Saya sangat ingin nantinya untuk respon kembali lagi ke sini untuk belajar lagi. Lalu yang kedua, saya sangat suka sekali dengan desain di sini. Terus kurikulum yang tadi dipaparkan semua sangat jelas sekali oleh Bapak Cak Frans. Panggilannya memang Cak Frans. Cak Frans. Iya. Saya kalau depannya Frans tuh kelirunya Francisco. Jadi emang luar biasa, termasuk settingan ada podcast, broadcast dan lain sebagainya. Mungkin akan ditiru, tapi nanti mungkin agak sedikit kita manipulasi dengan kegiatan mungkin yang notabene adalah kepesan mereka. Mungkin seperti itu. Ini lagi Pak, saya mungkin sedikit kepo ya Pak ya. Bapak kok bisa menginspirasi pengen studi tiru di SMK Wijaya Putra, itu gimana Pak? Atau mungkin dari kakak? Sebenarnya kita studi banding itu di sini bukan the first, tapi di sini second. Kita the firstnya di UNESA. UNESA, lab school itu Pak? Lab school. Kebetulan di sana juga ada desain komunikasi visual. Kebetulan pas di sana itu pas lagi pameran, memang kebetulan. Lalu kita mencarilah di Bangkalan, termasuk dapat rekom juga dari Pak Hasan ini untuk di Wijaya Putra. Sangat luar biasa, itu sangat perlu ditiru konsep, kurikulum, terus karakter, termasuk tadi budi pekerti itu sangat luar biasa. Budi pekertinya, ya memang kita kan ada basic budi pekerti Pak. Kalau anak outputan dari sini, mereka harus punya disiplin, tanggung jawab, gitu. Sangat bagus, itu sangat bagus dengan basic yang kami susun di pesantren, dari karakter, terus pengembangan pembelajaran budi pekerti itu sangat nyambung dengan dunia pesantren kami. Saya tanya ke Kak Hasan yang dulu pernah kesini ya. Sekarang gimana Pak di sana, untuk sekolahnya kakaknya bagaimana? Kan setelah kita sudah studi tiru di sini, karena dengar-dengar sudah jadi pusat keunggulan atau sekolah PK, iya. Malah kita masih belum berhasil kemarin, iya. Itu untuk program pusat keunggulan itu aslinya mungkin untuk SMK Al-Kafi yang kurang lebih 9 tahun yang saya bina itu mungkin muncul saja karena faktor keberuntungan.
ketika diwawancarai terus ada verifikasi berkas, mungkin di situ ada nggak tahu ya, lengkap ya nggak begitu lengkap, cuma ya alhamdulillah lolos gitu. Karena cuma ada 4 yang lolos, termasuk di SMK seperti itu. Dan motivasi Satpas itu jujur, kami itu dari SMK Wijaya Putra Surabaya ini untuk memenuhi syarat yang kami untuk pengajuan ketika verifikasi itu sangat ilmunya kami dapat dari SMK Wijaya Putra Surabaya ini. Tepuk tangan untuk motivasi dari Bapak Sugeng, ya luar biasa, sangat memotivasi saya bagaimana lembaga ini bisa maju. Terus pada akhirnya kami lolos di verifikasi SMK Pusat Unggulan. Ini berkat doa, semangat, motivasi dari Bapak Kepala Sekolah Pak Sugeng, luar biasa. Terima tepuk tangan untuk inspirasi dari pengelolaan studionya, dari Satpas, dari desain kurikulumnya. Kan ada pengembangan pembelajaran kolaboratif. Sebelum Menteri Nadiem itu menerapkan pembelajaran merdeka, saya kira di SMK Wijaya Putra Surabaya sudah lama ya menerapkan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Menteri Nadiem ini. Luar biasa ya, saya sangat menginspirasi sekali. Sekarang di Alkafi itu Pak, sudah berapa jurusan? Masih satu sampai sekarang. Berarti ini Bapak merekomendasikan SMK Al-Hikam ke sini. Iya. Saya sempat lihat sih Pak, saya sempat balas di DM Instagram. Iya. Al-Hikam DM di Instagramnya SMK, saya sampaikan ke Pak Febri. Udah Pak Febri, oh ternyata koncoku dewe. Itu katanya. Kebetulan di SMK Al-Hikam Kemayoran saya masuk pembina, termasuk dipercaya jadi komite sekolah. Komite sekolah. Dampingi Laura Bu ini. Mudah-mudahan saya terus. Karena sudah tidak jadi kepala lagi. Sekarang penyegaran sudah. Penyegaran. Tapi ini satu yayasan gitu Pak, Al-Hikam dan beda. Beda cuma antara kiai Sama masih sepupuan. Masih Untuk pondoknya sendiri Pak, di sana itu siswanya tiap hari di pondok situ atau mereka pulang kemudian nanti tiap pagi ke situ atau bagaimana sekolahannya itu? Kalau untuk yang di SMP itu ada yang pulang. Tapi lebih dominan yang menetap. Kalau yang di SMK juga ada yang pulang, cuma 1 orang, yang lain menetap di pondok. Untuk wali murid sendiri Pak di sana, dari SMK Al-Hikam itu sendiri, dari SMP situ atau ada dari SMP lain masuk ke Al-Hikam? Karena SMK ini baru mulai, saya masih ingat surat izinnya itu keluar tanggal 18 Juli. Baru, jadi kita masih belum ada prospek atau pergerakan secara masif untuk daya jual ataupun promosi terkait adanya SMK di kami. Jadi memang untuk sekarang yang lagi hadir ada ini Iza, Raffi, Halim ini memang dari pondok pesantren. 3 siswa itu ya Pak ya? Cowok? Udah ada 23. Oh, 23. Jadi yang ini perwakilannya? Iya, perwakilan. Jadi ada 1 yang dari luar. Yang PP kalau bahasanya di PP-nya itu jauh Pak atau gimana? Enggak, kebetulan yang 1 ini dekat. Kalau yang di SMP Al-Hikam ini ada yang jauh. Karena memang mungkin ada program unggulan, dari SMP maupun SMA. Ada mungkin yang mau ditanyakan Pak, kebetulan saya juga di sini, kita sharing-sharing kan Pak, kita apa tadi basa-basi? Bincang santai bawa inspirasi, kita santai aja. Mungkin ditanyakan ke saya atau ke siswa, mungkin butuh tanya gimana sih jadi siswa sih ini? Bisa ditanyakan Pak. Mungkin pertanyaannya basic saja. Untuk ketika siapa nih? Kakak Jenny. Bukan Jenny Blackpink tapi.
mungkin gimana sih first impression-nya ketika masuk di sekolah ini dari Putra ini? Saya pertama di sini itu senang karena di sini tuh ekstranya banyak, terus studinya bagus-bagus dan kelasnya juga ber AC. Jadi enak banget nyaman kalau sekolah. Masih ya. Ya, Karena memang mungkin biar kelasnya kan lebih kondusif. ya. Tapi kadang anak tambah kan ada yang tidur gitu Pak. Kita akhirnya ibunya bangunin, segitulah anak-anak biasanya. Saya kira bukan cuma di AC saja sih. Di kipas pun banyak yang tidur juga. Sama aja kan. Sama aja. Karena anak kan kebanyakan kan tidurnya malam-malam itu tadi. Masalahnya itu di situ. Anak sana ada yang main mobil legend mungkin Pak atau apa? Banyak. Saya kira sudah menjadi akar rumput sih kalau untuk gamers seperti itu. Kalau di sana difasilitasi nggak? Mungkin ekstra Mobile Legend. Kalau game Masih belum? Oh tidak. tidak sih, lebih ke ini karena kan Basicnya pondok tadi ya? ya basicnya metabolismenya juga pondok, jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan games mungkin agak susah dimasukkan. Cuman karena saya memang ini apa namanya kepala sekolah yang notabene masih muda kan. Oh iya benar sekali. Iya sih. Jadi nggak menutup kemungkinan 1 atau 2 tahun ke depan saya akan buka lomba Mobile Legends se-Kabupaten Bangkalan. Oke, nggak apa-apa Pak, itu kan juga mendukung hobinya anak-anak Betul. biar nggak hanya jago kandang gitu loh Pak. Kita ditimkan di luar gitu. Kalau sini kan kita ada ekspornya, ekstranya, terus lombanya itu SMP Surabaya. Kita di sini. Oke Bapak, ini saya juga sudah dikasih kode habis waktunya. Iya, saya mohon maaf sekali ya Pak, barangkali di bahasa Baci ini saya menyinggung perasaannya Bapak-bapak. Kak, siapa tadi namanya? Kak Uhid sama Kak Hasan, saya mohon maaf sekali. Saya kembalikan ke bos pertama saya yakni Kak Jenny. Terima kasih sudah berkunjung di Iya, Sampai sampai Jaya Jaya Putra. Oke, sampai sini dulu pembahasan hari ini. Mungkin next episode kita akan membahas tentang yang lain. Terima kasih. Bahasa basi. Basa-basi, bintang santai, Wak. Inspirasi. Inspirasi. Yeay.